warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi nadis salihah wa ala ma nawahu salafuna salihun ila hadratina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alibati kiram sumala arwahi muallifi hadhil kitab al-allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari nafa'ana Allah bulumihi wa abaina wa ummahatina wa muallimina wa ustadina wa masyayikhina ghafarallahu dzunubahum ajmain barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki meneruskan kajian tentang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar amin. Faslun utawi iki ku fasal. Halaman 19 ya. Halaman 19. Faslun utawi iki ku fasal fi dzikril ahadisi. Iku tetap jadi faslun utawi fasal fi dzikril ahadisi iku tetap ing dalam nutur pira-pira hadis menjelaskan tentang beberapa hadis wal asari lan pira-pira asar. Ada yang menyebutkan ini yang dimaksud dawi sahabat al-waridati kang tumeka al-waridati kang tumeka jamak ini ya, pira-pira kang tumeka. Jadi yang dimaksud itu hadis dan asar ini sanadnya itu mutawatir. Fi raf'il ilmi kang nerangake ing dalem ilangi ilmu. Jadi hadis asar yang mutawatir dan yang menerangkan tentang hilangnya ilmu. Wa nuzulil jahli lan temuruni kebodohan. Hilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Wa inzarin nabiyyi lan oleh meten-meten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihi lan paring weruhe Nabi bi annal akhir kelawan sak temene kang akhir syarrun iku Allah. Wa anna ummatahu lan sak temene umat Nabi satat tabiul muhdatsati iku bakal anut sapa umat al muhdatsati ing pira-pira perkara kang anyar. Minal umuri saking pira-pira perkara wal bid'ah lan pira-pira bid'ah wal ahwa ilan pira-pira kang gawa nafsu. Wa anna dina lan sak temene agama inama iku angin pastene ya beko langgeng apa agama inda khossatin ing dalam sandinge wong kang khusus minan nasi saking menungso. Jadi pada pasal ini menerangkan tentang hadis dan asar. Jadi selain hadis dari Nabi juga asar dari para sahabat. Hadis tersebut yang menerangkan tentang dicabutnya ilmu. Jadi ilmu ini hilangnya ilmu dan mewabahnya kebodohan. Banyaknya orang-orang bodoh. Dan wa inzari Nabi memperingati dan memberi tahu kepada kita bahwa akhir zaman itu adalah zaman yang buruk. Dan umat di akhir zaman itu akan mengikuti beberapa hal yang baru. Jadi bukan tahlilan, bukan apa itu ya. Tapi gaya kita, pola hidup kita itu sudah tidak relevan dengan pola hidup yang diajarkan oleh Nabi. Tidak usah jauh-jauh. Nabi makan pakai
3 jari semisal. Nah, kita makannya tidak begitu. Nabi jalan kaki, di kitab-kitab ini ya, Nabi ketika jalan kaki itu tidak sampai mengeluarkan suara. Kalau Nabi jalan kaki tidak pernah sampai mengeluarkan suara. Nabi pokoknya banyak lah ya, banyak pola hidup ini yang dimaksud ya. Jadi kalau minal umuri wal bid'ah, kebid'ahan, maksudnya pola hidup kita ini sudah jauh dari ajaran Nabi. Tapi yang dimaksud bukan seperti tahlil, maulid, enggak. Kalau itu kan sholawat, zikir. Itu memang dianjurkan oleh Nabi kalau itu. Tapi yang lebih banyak itu pola hidup. Bahkan sekarang itu yang baik dikritisi, yang tidak baik malah enggak. Artinya orang setelah sholat zikir berjemaah itu dikritisi, dicarikan dalil, dicarikan ini. Tapi banyak orang setelah sholat langsung megang HP, tidak ada yang nyari dalil, biasa saja itu. Artinya ya begitulah, akhir zaman begitu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu ada 2 ya. Yang ahli hadis itu Al-Asqalani, yang ahli fikih itu Al-Haytami. Ini yang Al-Asqalani. Qala Dawu sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala fi Fathil Bari, dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari yang dimaksud ini adalah syarahnya kitab Sahih Bukhari. Yaqbidullahu al-ulama'a wa yaqbidul ilma ma'ahum. Yaqbidullahu, nyabut sapa Allah al-ulama'a ing ulama. Nyabut itu nyabut ya. Wa yaqbidu, lan nyabut sapa Allah al-ilma ing ilmu ma'hum sertani ulama. Cara Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Itu cara Allah mencabut ilmu. Ketika ini bagaimana? Fatan sya'u moko cukul. Opo ahdasu. Ini dari 2 jalur guru berbeda ya. Opo ahdasu piro-piro wong anyar. Jadi para pemuda yang dimaksud. Ada dari guru lain, dari jalur yang lain. Opo ahdasun piro-piro kejadian baru. Kejadian. Yanzu. Ahdasun itu ada yang memaknai manusianya, ada yang memaknai kejadiannya. Padahal sekelas kitab ini ya banyak menafsiri, apalagi Al-Qur'an. Yanzu, kang ngelumpati yang dimaksud itu berbuat buruk lah ya. Ba'duhum sopo sebagiani ahdas ala ba'din ingatasi sebagian liyani nazwal iri kelawan koyok oleh ngelompati nih unto alal iri ngatasi unto kang liya. Jadi pergaulan bebas lah ya. Jadi pemuda ini melakukan pergaulan bebas layaknya unta gitu intinya. Intinya ya layaknya hewan gitu aja. Atau mau dia ketemu bisa jual ya. Intinya seperti hewan. Ketika ilmu dan ulama ini sudah berkurang, maka pergaulan itu sudah tidak ada batasan. Wa yakunu syekhu lanono sapa wong tua, syekh itu orang tua, fihim ing dalam ahdas mustad'afan iku wong kang apes atau mustad'ifan ya, wong kang dan wilang apes. Jadi orang tua-tua itu sudah tidak dianggap makin belain tak toro. Tidak dikidingaki. Makai belai dan tak idingaki. Kenapa? Karena mereka lebih memilih kehidupan yang bebas.
yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Lah kadang kan nyaman. Susah kalau seperti itu. Di PMI juga begitu. Banyak kader sudah terlanjur oh, kegiatannya dalam segi kegiatan programnya sudah keluar dari jalur ART. Boleh ada RT-nya begini, ada yang nyamanan denger ya. Nah, itu susah begitu itu. Enak begini, susah. Padahal bayatnya harus patuh pada ADRT. Rawa ya, bukan ruyah ya. Warawa lan ngriwayatake sapa Abu Umamah. Imam Abu Umamah radhiyallahu an. Lama kana hajjatul wada'i. Lama kana semangsane ono apa hajjatul wada'i haji wada. Ketika Nabi Muhammad itu haji wada. Lama kana semangsane ono hajjatul wada'i haji wada. Qomah ngadeg jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing ngatasi unta. Jadi Nabi berdiri di atas unta ya. Kayak anak PMI kalau orasi di atas sepeda itu. Kalau sekarang di atas pickup lah. Orasinya di atas pickup. Ala jamalin ngadeg ala jamalin ngatasi unta ada makang warna coklat. Fakola. Muka dawuh sapa Nabi. Orasi Nabi ini ya. Di atas kendaraannya. Yang kendaraan zaman dulu unta. Nah, mungkin kalau anak-anak PMI itu orasinya di atas pickup ya. Di atas pickup. Orasi dia. Faqala, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu. Khudhu minal ilmi qabla yukbadha. Wa qabla ayyurfa'a minal ardi. Ya ayuhan nas. Hei. Iling menungso. Jadi gunanya belajar nahwu itu begitu ya. Jadi untuk penekanan kalau isinya itu adalah peringatan, nidaknya itu alat nidaknya itu ditambah hak. Namanya hak tanbih namanya. Kalau nahwu itu huruf itu ada namanya. Bukan cuma dihitung, tapi ada namanya. Haknya hak tanbih. Jadi kalau memanggil seseorang dan itu isi panggilannya itu sekiranya suatu peringatan, remember, ya kan? Remember, maka dikasih hak. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti isinya peringatan. Kalau biasa, ya bena Adam, berarti biasa itu. Ya ayyuhan nas. Hei menungso, khudhu ngalapo sira kabeh minal ilmi saking ilmu qabla ayyukbadha. Ing dalam sadurunge yen to den cabut apa ilmu. Wa qabla ayyur fa'alan ing dalam sadurunge yen to den angkat apa ilmu minal ardi saking bumi. Jadi kata Nabi, pesan Nabi kepada kita untuk selalu ngaji, untuk selalu mencari ilmu, untuk selalu menimba ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Dan sebelum ilmu itu diangkat dari bumi. Ala ilingo. Inna dhahabal ilmi. Inga saat temene lungone ilmu. Ilangi ilmu. Dhahab hamalatihi. Iku lungone wong kang gawa ilmu. Hilangnya ilmu. Cara hilangnya ilmu itu gimana? Yaitu hilangnya orang yang membawa ilmu. Ya intinya wafatnya ulama itu. Wafatnya ulama itu salah satu tanda ilmu itu dicabut oleh Allah. Fasalahu a'robi. Fasalah moko takon hu ing nabi sapa a'robi. A'robi. A'robi itu kalau dulu dikenal dengan ya, apa namanya? Orang pedalaman, itu a'robi. Orang Arabi yang bukan pedalaman, apa namanya? Kalau di ini desa. Itu bertanya kepada Nabi. Faqala moko ngucap sapa Arabi, ya Rasulullah, he Rasulullah. Jadi ini dibaca la ya Rasulullah. Jangan keliru ya Rasulullah.
ketahuan kalau tidak bisa nahu. Jadi kalau ya munada mudhof itu dibaca fathah. Kalau munada mufrad kayak an-nasu tadi itu dibaca dhammah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kaifa yurfa'u? Kaifa ale kaya apa? Yurfa'u den ilang atau den ilangake, den angkat opal ilmu minna saking kita. Ada orang menyangkal, bagaimana ilmu diangkat dari kita? Padahal wabaina haleiku. Jadi waw itu namanya waw haliyah ya. Waw haliyah itu biasanya kalau diterjemah bermakna padahal itu. Wabainal haleiku tetap adhurina lan haleiku tetap ing dalam ngarepe kita. Ngarepe kita. Al masahifu tawi pira-pira mushaf. Waqat ta'allamna lan teman-teman belajar sapa ingsun ma ing barang fiha ing dalam kang tetep ing dalam mushaf. Wa 'allamana fil madiyah tadi ta'allamana, sekarang wa 'allamana lan teman-teman mulang. Kalau ta'allam itu belajar, kalau alam itu mengajar. Kalau muta'allim itu orang yang belajar, kalau mu'allim itu yang mengajar. Wa 'allamana lan mulang sapa kita, wa 'allamna kalau dhamir rafa mutaharrik itu ininya sukun ya, wa 'allamna. Jadi terkadang keliru orang itu loh, mimman zalamana wal muslimin, apa itu di istighosa itu, ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin. Nah itu kalau keliru mimman zalamna, nah, itu kita yang zalim itu. Jadi nanya itu menjadi dhamir rafa mutaharrik kalau disukunkan mimnya. Kalau difathahkan mimman zalamana berarti kita semoga Allah menyelamatkan kita dari orang yang menzalimi kita. Nanya itu jadi maf'ul bih. Itu bedanya, beda sedikit itu. Kalau ta'allamna kita yang belajar, kalau ta'allamana kita jadi objek gitu. Wa 'allamna lan mulang sapa kita ha ing masahif abnaana ing pira-pira anak ingsun, wa nisaana lan ing pira-pira bojo ingsun. Jadi memang penyebutan ini tidak pernah mufrad ya. Nisa ini memang harus selalu jamak ini. Perhatikan bahwa harus punya banyak ini. Wa khadamana lan pelayan kita, bukan ingsun ya, kita. Kata Nabi, kata orang Arabi itu bertanya, loh, bagaimana ilmu itu akan dicabut? Sedangkan kita ini sudah diajari Al-Quran oleh Nabi ya kan, dan kita juga mengajarkan Al-Quran yang dari Nabi ini kita ajarkan ke anak-anak kita, istri-istri kita, pelayan-pelayan kita. Farofa'ah moko ngangkat sapa Nabi ilahi maring Arabi roksahu ing sirai Arabi. Ibri jana kajon. Bi Nabi jan. Orang sak tanya itu ya kak deh. Ya kak. Kan Nabi posisinya di atas kan, bersatanya bapak deh ya. Wa huwa hale utawi Nabi mughdibun iku wong kang bentu. Nabi itu agak emosi lah, agak emosi. Lain begini. Faqala mokong dawuh sapa Nabi. Begini kata Nabi. Wa hadhil yahudu utawi iki Yahudi wan nasara lan Nasrani baina adhurihim iku ing dalem ngarepe Yahudi Nasrani al masahifu utawi pira-pira mushaf. Walam yata'allaku lan ora kondelan sapa Nasara lan Yahudi minha saking masahif biharfin kelawan sak huruf fima ing dalam barang ja'ah kang teko apa ja'ah kang teko hum ing
Yahudi wan Nasara bihi kelawan ma sapa sing teko ambiya uhum pira-pira nabine Yahudi wan Nasrani. Nabi kan orang itu katanya dia ya. Bagaimana kan katanya? Bagaimana ilmu itu akan diangkat sedangkan kita belajar Al-Qur'an, kalau kasarannya kan begitu kan. Nabi kan Al-Qur'an. Kita belajar Al-Qur'an dan kita mengajarkan ke anak-anak kita dan ke keluarga kita. Bagaimana bisa hilang? Sama Nabi belain. Kaget orang Yahudi Nasrani. Lambe ide ya. Kan begitu cara kasar. Yahudi Nasrani itu juga punya kitab. Juga Nasrani punya Injil. Yahudi ada Taurat. Sama-sama punya kitab. Tapi gimana sekarang? Mereka sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Gitu. Nah, Islam itu besok itu di akhir zaman akan begitu. Qurannya ada, kitabnya ada, mushafnya pancet. Cuman perilakunya itu sudah tidak sesuai dengan ajarannya. Waku, bukan sekarang ya. Sekarang beda itu aman. Sejujurnya aman. Wa qala Ibnu Mas'udin lan dah ngendika dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La yazalun nasu ora leren, la yazalu ora leren. Aneh ya, apa kalau dulu itu rumus itu kalau nafi bertemu nafi berarti insya kan gitu kan. La yazalu. Ini nafi bertemu nafi ini berarti artinya selalu. La yazalu ora leren. Selalu sama dengan labuddah itu. Ora kena ora berarti artinya wajib kan gitu. La yazulu ora leren sapa nasu menungso. Mustamilina iku kemulan. Mustamilina iku kemulan. Kemulan itu diselimuti lah intinya ya. Bi khairin kelawan kebagusan ma. Ini madzorfiyah ya. Jadi jangan keliru. Cirinya madzorfiyah gimana? Begini, atahum kang nekani ing nas opo al ilmu min ashabi Muhammadin saking pira-pira sahabate Nabi Muhammad wa akabirhim lan pira-pira panggedene ashab. Ma ini ketemu kalau dzarfiyah karena tidak ada dhamir yang kembali ke ma. Paham ya? Ma kalau tidak ada dhamir yang kembali ke ma ini berarti ini ma dzarfiyah. Dan posisinya setelah masdar. Kalau ma ini ada di depan kemungkinan ma nafi. Kalau tidak ada dhamir yang kembali ke ma. Ruwet ya. Ya pokoknya begitulah. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud ini ya. Jadi memang judulnya ini ya, judulnya itu hadis dan asar. Maka ketemunya kalau asar itu ashabun Nabi, kita lihat isinya ini. Ternyata bukan cuma sabda Nabi yang tertuang di sini, tapi juga ucapan para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud begini, manusia ini akan diselimuti kebaikan jikalau mereka ini selalu ya menekani atau selalu mencari ilmu lah, selalu bergaul dengan keilmuan yang dari ashab, dari sahabat para nabi dan para pembesar sahabat. Faida atahumul ilmu moko nalikani nekani ing nas moko nalikani nekani ing nas apa al ilmu min kibali asoghirihim saking arai kibali ini apa nih min kibali asoghirihin saking arai piro-piro wong ciliin nas ya, asoghirihim ini wong goblok lah ya, bodoh wa tafarraqat lan pecah opo ahwauhum piro-piro keinginane nas helaku moko rusak sapa nas. Jadi kalau mereka ini masih berpegang teguh dari ilmu yang bersanad kepada para sahabat, maka mereka tetap mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya,
kalian mendapatkan ilmu dari kibali asogirihim, orang-orang bodoh, yang mereka itu ketika berfatwa suka memecah belah sesuai keinginan mereka. Ahum itu keinginan ya. Jadi mereka berfatwa itu sesuai ininya, tendensius gitu. Halaku, maka rusak zaman di situ. Warawalan yang riwayatake sopal Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, ing dalam kitab sahihi Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah. La taqumus sa'atu. Ini hadis Nabi ya, tapi dari Abu Hurairah. La taqumu ora jumeneng apa satu kiamat. Satu bukan jam ya, tapi kiamat. Hatta ta'khudha singgo ngalap sapa umati umat ingsun. Bi akhdil kuruni kelawan pengalapi pira-pira mongso. Kiamat tidak akan terjadi hingga umat ini mengikuti perilaku umat qoblaha kang sadurungi umat. Jadi kalau umat ini mengikuti perilaku kaum sebelumnya, shibron ing sak jengkal, sak kilan, bisibrin kelawan sak kilan, wadiraan lan sak diro, bidiroin kelawan sak diro, kiamat ini tidak akan terjadi sampai umat ini suka meniru tradisi orang lain atau tradisi umat sebelumnya. Terus ada bertanya sahabat, fakilah lanten ucapake, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafarisin warum, ada tanda tanya ini ya. Jadi yang dimaksud itu ada isi istifhamnya, nada-nada istifham. Jadi kafarisin ono toh iku koyok faris warum lan rum fakola moko jawab sapa nabi, waman lan iku sapa, annasu tawi menungso ilahum angin faris warum. Jadi kata nabi yang dimaksud di ini, di siapa namanya, di hadis itu ada yang bertanya, apakah yang Anda maksud Persia dengan Romawi? Kan itu kan bertengah terus kan, Romawi dan Persia. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu loh maksudnya. Wamanin nasu illahum. Siapa lagi kalau bukan mereka? Wa Nabi Said Al-Khudri, lani saking Nabi Said Al-Khudri. Ini cerita ya, jadi tidak perlu banyak ini penjelasan. Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna. Ini lagi, kalau dibaca la tattabi'unna itu menjadi fi'il amar. Kalau la tattabi'anna fi'il madhi. Itu sulit begini nih. Ketemunya kalau fi'il amar gimana? Kalau fi'il amar itu langsung ada maf'ulnya. Kalau fi'il madhi harus ada fa'ilnya. Kalau fi'il amar kan otomatis kan fa'ilnya itu adalah mukhatabnya itu. La tatabi'una yakti anuta sapa sira. Yakti anuta sapa sira sunana ing pira-pira sunat. Sunanaman ya. Sunanaman ing pira-pira umat. Ini la tatabi'una itu fi'il mudhari'. La tatabi'unna fi'il mudhari'. Bukan fi'il amar maksud saya tadi, tapi perbedaan fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. La tattabi'unna yakti anuta sapa sira sunanaman ing pira-pira sunah wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Shibron kelawan sak jengkal, sak kilan, shibron ing sak jengkal. Wa ziraan lan ing sak ziraan ing sak zira. Hatta singgo laudakhalu lamun mlebu sapa sira kabeh. Laudakhalu singgo mlebu sapa sira kabeh fi hijri dobbin. Ada sebagian riwayat begini ya, laudakhalu fa-nya enggak ada, hujrah dobbin, ada yang begitu. Ada yang ada fa-nya fi hijri
dhabbin. Melebu sapa sira kabeh fi hijri dhabbin ing dalem lubange biawak. Dhab itu ya. Dhab. Tab apa ini? Oh, tabi'tumuhum. Jadi tabi'tumuhum kang padha anut sapa sira kabeh hum ing man. Hum ing man. Jadi kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit dari kebiasaan umat yang sebelum kita. Sedikit demi sedikit akan mengikuti. Bahkan seumpama orang itu masuk ke lubang biawak pun kalian ikut. Gaya hidup itu loh. Guna matur sapa kita ya Rasulullah al-yahud wa nasara ana toh utawi Yahudi wa Nasrani kala faman. Jawab sapa Nabi faman. Moko iku sapa wong. Artinya ada orang yang mengikuti kesunahan orang yang sebelumnya sedikit demi sedikit. Meskipun itu masuk ke lubang biawak. Terus ada sahabat bertanya, yang dimaksud apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Gitu lah. Enak bahasanya Nabi itu ya. Faman, siapa lagi? Jadi gak ribet kayak di Google itu ya. Kalau Google susah kalau Google itu. Kalau di Nahwu itu teratur. Jadi untuk berkata alakah itu tidak perlu kita mencari alangkah bagus semisal. Jadi tidak perlu mencari di Google itu alangkah ini apa, bagus itu apa, tidak. Tapi di Nahwu itu sudah dipatok, oh ini berarti isim sigot takjub. Nah, sigot takjub itu apa? Bi af'alan tik ba'dama ta'ajuba kalau di Alfiyah. Jadi sigotnya itu ada ma, wazan af'ala, dan ba huruf jer. Ma af'ala biwajhika seumpama. Kok af'ala. Apa kalau ganteng itu ajmalah ya. Ma ajmala biwajhika. Alangkah gantengnya dirimu. Kan begitu. Jadi tidak perlu jelimet kayak Google itu. Ma aharro bihadzal yaum. Alangkah panasnya hari ini. Seumpama. Itu sikot takjub begitu. Jadi tidak nyari begini. Kalau Nabi juga begitu. Faman. Langsung begitu. Warawa lang riwayatake sapa Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala hadzal ummati khiyaruhum. Inna awwala hadhil ummah sak temene awale iki umat khiyaruhum iku baguse umat. Wa akhiruha utawi akhire hadzal umat syiraruhum iku pira-pira olone umat. Nah, inna awwala hadzal umat khiyaruhum wa akhiruha syiraruhum. Jadi awal umat ini, generasi awal umat adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang baik ya, khiyaruhum itu pilihan. Sedangkan generasi akhir nanti itu syiraruhum. Generasi yang buruk. Tapi ada kriterianya, jangan berarti kita generasi buruk karena bukan generasi sahabat. Bukan begitu. Generasi buruk itu yang gimana? Mukhtalifina, kang podo persulayan. Yang suka bertentang, yang bertentangan. Mutafarriqina, kang pecah. Intinya yang suka berpecah belah, yang suka berselisih itu orang enak puasa Rajab sih buat konten hadisnya mana, puasa Rajab ini mana. Ini sudah nggak kurang-kurang hadis puasa Rajab itu. Faman utawi sapane wong
Kana kang ono sapa man yukminu iku beriman sapa man bilai konon Allah wal yaumil akhir lan hari akhir. Fal ta'tihi moko becik nekani ing man maitatuhu apa mayitim man wa huwa utawi man yakti iku nekani sapa man ilan nasi maring menungso. Ilan nasi maring menungso ma ing barang yuhibbu kang seneng sapa nas atau sapa man ayu ta ing yen to den tekani sapa man ilahi maring yen to den tekani apa ma ilahi maring man. Jadi orang yang beriman kepada Allah ya fal ta'tihi maitatuhu. Fal ta'tihi maitatuhu. Kalau dia itu orang yang beriman kepada Allah semoga saja segera dijemput ajalnya gitu maksudnya. Artinya biar tidak sampai di generasi akhir itu dia akan perlakuan manusia sesuai dengan apa yang ia sukai. Dan apa namanya ya? Ada kalau kata ulama itu entah di hadis atau enggak. Kalau di ini pasti ada ya. Ma'aman ahbah itu loh. Orang ini akan sesuai dengan apa yang ia sukai. Hobinya apa gitu. Kalau kan ada cerita-cerita apa namanya? Nazar itu apa? Sakaratul maut itu loh. Kebiasaannya apa gitu. Itu akan datang gitu. Pernah dengar enggak? Pernah kan? Atau ketika sakaratul maut, apa yang kalian cintai, apa yang kalian cintai semasa hidup, dia akan datang. Nah, makanya dari situ ada ayat ini ayat ya, bukan kata saya ini. Ada ayat la tuhibbu syai'an asa itu loh apa sih ayatnya itu asa ayyakuna khairul lahum wala takrahu syai'an asa ayyakuna wala tuhibbu syai'an asa ayyakuna syarrul lakum wala takrahu syai'an asa ayyakuna khairul lakum. La tuhibbu, jangan kalian terlalu mencintai syai'an sesuatu, termasuk manusia. Sesuatu asa ayyakuna syarrul lakum. Karena bisa jadi yang kalian cintai, yang kalian sukai itu di kemudian hari adalah sesuatu yang menyakiti bagi kalian. Kan ada begitu di ayat itu. Jadi la tuhibbu ya. Kalau dirurut begitu saya ingat ayat itu. Kalau gamblangan enggak ingat. Kalau diurut dari nahunya gitu. La tuhibbu, jangan kalian terlalu ya. La tuhibbu, jangan kalian terlalu mencintai syai'an terhadap sesuatu meskipun kepada sama manusia. Asa ayyakuna. Karena bisa jadi, asa itu bisa jadi. Bisa jadi khawatir ayyakuna syarrul lakum. Sesuatu yang kalian cintai itu adalah bisa menyakiti kalian di kemudian hari. Dan sebaliknya, wala takrahu syai'an, jangan terlalu membenci sesuatu. Ya, jangan terlalu membenci sesuatu asa ayyakuna, karena bisa jadi hal ini khairul lakum, menjadi sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baik bagi kalian di kemudian hari. Makanya dari situ ayat itu bukan hadis, itu bisa dicek di ayat apa gitu. Jadi ya emang tidak baik terlalu mencintai sesuatu itu tidak baik. Kalau kata Akbar itu tadi malam, ma fi qalbi ghairullah, kata Akbar.
perkataannya ma fi qalbi ghairullah, ditinggal pacar nangis. Nah, tidak sesuai itu. Kalau berkata ma fi qalbi ghairullah, di hati saya tidak ada sesuatu pun kecuali Allah, ditinggal pacar nangis. Buat story buat tangguh biar taruh karuan. Wan Hisham bin Urwah rahimahullah taala annahu, saking Hisham bin Urwah rahimahullah taala annahu, saat temani Hisham bin Urwah sami'ah midanget. Jadi kalau ulama itu midanget ya. Kalau Yunus kalau orang biasa misal bukan, kalau Yunus misal mireng gitu, mirengake gitu. Sami'ah midanget sapa Hisham abahu ing abai Hisham, jadi Urwah ya yang dimaksud. Yaqulu, ngucap sapa abah yang dimaksud Urwah ini, lam yazal, ora leren sapa amru bani Israil, perkorone bani Israil, mustaqiman iku jejeg. Hatta hadasa, sehingga anyar teko fihim ing dalem bani Israil al mauluduna, sapa wong kang den lairake, pira-pira ya, pira-pira wong kang den lairake, pira-pira wong kang den lairake abna'u sabayal umami, sapa hatta hadasa, sehingga anyar teko fihim ing dalem bani Israil sapa al mauluduna, pira-pira wong kang den lairake abna'u sabayal umam, yo tegese ya semacam badal itu ya, yo pira-pira anak golongan, sabaya itu suku bangsa itu loh, pira-pira umat. Fahdasu moko guneman omong-omongan sapa al mauludun fihim ing dalem bani Israil au qaula ing perkataan birroi kelawan pendapat, wa dhallu lan nyasarake sapa mauludun bani Israil ing bani Israil. Ini cerita bani Israil ya. Qala ngendika sapa Hisham, wa kana lan ono sapa abi bapak ingsun, ono sapa abi bapak ingsun, yaqulu iku ngucap sapa abi as-sunana, as-sunana. Jadi maksudnya itu as-sunana netepono sapa sira ing pira-pira sunat. As-sunana netepono sapa sira ing pira-pira sunat. Fa inna sunana moko sak temeni pira-pira sunat kiwa mudini iku cakake agama. Jadi orang Bani Israil itu sering berselisih. Ya, sering berselisih. Tidak akan selesai perselisihannya sampai ada orang, sampai kalau di sini ya, anak yang terlahir, mereka mengatakan sesuatu berdasarkan pendapat mereka. Apa ya? Mereka sehingga banyak nak-anak ki ngode wa matuwah begitu loh. Nah iya, banyak anak-anak ki ngode wa matuwah fa ahaddatsu fihi mulqalah birra'yi, dan mereka itu memberikan solusi ketika dijauhi pendapat itu, memberikan solusi, memberikan semacam pencerahan birra'yi, tapi menurut pendapat mereka sendiri, artinya tidak ada referensi pendapat karep dhewe lah, karepnya sendiri. Akhirnya apa? Ceritanya ini, akhirnya apa? Terjadi wa dhallu bani Israil, maka mereka itu menyesatkan kaum Bani Israil. Karena itu, karena dia itu sering memberikan solusi, sering memberikan tanggapan tidak berdasarkan referensi. Warawa lan nyriwayatake sapa Ibnu Wahab ani Ibnu Syihab az-Zuhri, saking Ibnu Syihab saking Ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullah taala qala ngendika sapa Ibnu Syihab, innal yahuda sak temen Yahudi wa Nasara lan Nasrani inaman salahu iku angin pestine padha ucul sapa Yahudi wa Nasara minal ilmi saking ilmu alladzi kana kang
ono apa ilmu biaidihim iku tetep ing dalam kekuasaan Yahudi wa Nasara genggaman ya hatas has hatas takillu ar-ra'ya sehingga merasa bebas sapa Yahudi wa Nasara ar-ra'ya ing pendapat wa khadhu lan ngalap sapa Yahudi wa Nasara fihi ing dalam ra'yi. Jadi Yahudi wa Nasrani ini pada dasarnya mereka itu orang berilmu. Pada dasarnya. Tapi seiring dengan generasi mereka ini innaman salahu. Mereka ini sudah jauh dari keilmuan tapi gayanya tetap gimana? Hatta stakillur ra'ya. Mereka itu merasa punya kebebasan dalam berpendapat. Punya kebebasan berpendapat. Dan mereka itu sering wa akhadhu ini fihi sering mengikuti pendapatnya sendiri. Itu bahaya itu. Ini pentingnya kalau bagi kita itu selain ngaji itu bersanad tadi itu kalau di halaman tadi itu mana tadi itu itu la yazalun nas mustamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Kita itu akan baik pendapat kita, akan baik ketika kita memberikan fatwa kalau kita itu atahumul ilmu min ashabir rasul. Kalau kita itu memberikan solusi, memberikan fatwa sesuai dengan ilmu yang diajarkan para sahabat. Wa rawalan ngriwayatake sapa Al-Bukhari fi sahih dalam kitab Imam Bukhari an Urwata saking Urwah radhiyallahu an qala ngendika sapa Urwah hajja alaina ini hadis riwayat ini ya bukan hadis riwayat mohon maaf bukan hadis riwayat tapi begini loh haji alaina yang ngatasi kita sapa Abdullah bin Amr radhiyallahu an fasami itu muka krungu sapa ingsun hu ing Abdullah bin Amr. Jadi ini Urwah maksudnya ruwet itu begini, harus diceritakan dengan detail ya. Urwah ini berkata begini, ketika saya berhaji dengan Abdullah, saya mendengar Abdullah itu berkata, yaqulu, ngendika sapa Abdullah. Ini Abdullah berkata ya. Abdullah berkata. Yang bercerita ini adalah Urwah. Urwah bercerita bahwa dia pergi haji dengan Abdullah bin Amr. Nah, kemudian Urwah ini mendengar perkataan Abdullah bin Amr begini perkataannya. Sami itu midangan sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar ini berkata begini, saya mendengar Nabi berkata. Jadi mendengarnya dua kali. Urwah, jadi pentingnya sanad ini ya. Urwah ini bercerita ya bahwa dia mendengar Abdullah berkata. Berkata gimana? Kata Abdullah bin Amr, dia mendengar kalau Nabi bersabda. Gitu. Sabdanya ini isinya. Innallaha la yanzi'ul ilma ba'da in a'tahumuhu intiza'an. Innallaha saat temani Allah la yanzi'u ora nyopot sapa Allah an ilma ing ilmu ba'da ing dalam sakwuse an a'tahu yen to maringi sapa an a'ta ya yen to maringi sapa Allah hum ing nas hu ing ilmu intiza'an kelawan nyabut. Jadi Allah itu ya ini loh, makanya ini adalah teori lebih sulit melupakan daripada menghafal. Paham ya? Lebih sulit melupakan memang. Bukan dengan mencintai, bukan. Tapi lebih sulit melupakan dengan menghafal. Contoh begini. Ini bukti dari perkataan sabda Nabi bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu dari seseorang ketika sudah diberi. Tidak akan dicabut oleh Allah. Contohnya begini. Kalian hafal Waqiah enggak? Enggak hafal semua ya. Seumpama
tak kasih tugas suruh menghafalkan waqiah. Kan bisa kan? Mungkin berbeda waktu. Mungkin kalau yang cerdas sehari hafal, seminggu hafal, kan begitu kan? Itu lebih mudah menghafal daripada melupakan. Sekarang begini, kalian hafal Fatihah. Hafal enggak? Coba mulai besok lupakan Fatihah. Bisa enggak? Itulah teori Nabi bahwa lebih sulit melupakan daripada bukan mencintai. Jadi memang lebih sulit melupakan memang. Lebih sulit melupakan. Serius. Daripada menghafal. Kalau menghafal kita usah masih bisa. Menghafal ini, menghafal. Tapi melupakan sulit lah. Jangan dianggap paling melupakan itu. Kalian yang terbiasa apa? Nasi semua. Ya, nasi. Tahu semua nasi ya. Coba mulai besok lupakan nasi. Bisa enggak? Sehingga bukan lupakan untuk tidak dimakan. Maksudnya coba lupakan dari memori kalian. Sehingga ketika ada nasi di depan kalian itu, kalian tidak tahu kalau itu namanya nasi. Kan sulit. Iya kan? Itu lebih sulit melupakan memang. Enggak kira lupa ya. Lupa. Makanya kalau karena Gus Dur itu lupa sih enggak. Memaafkan iya. Kan begitu. Kalau ada orang salah itu lah. Memaafkan iya, lupa enggak. Memang sulit melupakan itu. Karena ini, hadis ini, Allah itu tidak akan mencabut ilmu ketika sudah dikasih. Nah, tetapi yantazi'u nyabut sapa Allah hu ing ilmu minhum saking nas ma'aqabdil ulama'i sertane nyabuti ulama bilmim kelawan ilmuni ulama. Jadi Allah itu cara mencabut ilmu itu bukan karena semua ini orang pinter ya, mau dicabut oleh Allah ilmunya langsung lepas. Enggak begitu caranya. Caranya enggak begitu. Enggak begitu cara Allah ya mungkin ada yang begitu ya, tapi cara Allah di dalam hadis itu tidak begitu cara mencabut ilmu. Caranya apa? Ma'aqabdil ulama, yaitu dengan mencabut para ulama. Diwafatkan itu. Mewafatkan para ulama. Fayabqa, nah, ketika ulama ini banyak wafat, fayabqa moko tetep nasun sapa menungso juhalun kang bodoh. Maka mewabahlah virus kebodohan. Kenapa? Karena ulama banyak meninggal. Lah, kalau bodoh saja tidak masalah. Tapi ini ada tulisannya. Yustaftauna dan mintai fatwa sapa juhal. Nasun juhalun dimintai jadi narasumber. Kan begitu kan? Sulit ini. Salah nasun juhalun yustaftauna. Dimintai fatwa kalau bahasanya ya. Tidak punya kapasitas apa-apa, intelektual enggak, gerakan enggak pernah baca buku, enggak bisa baca kitab, enggak bisa apa-apa. Menurut diundang jadi narasumber. Itu susah begitu itu. Fayaftuna ya jenenge diundang jadi narasumber, fayaftuna moko ngewei fatwa sapa nasun juhal tadi itu biro yihim kelawan pendapate nasun juhalun. Karena dia tidak punya referensi, tidak pernah baca buku, dia tidak punya kemampuan baca kitab, semisal dia tidak punya ide, tidak punya referensi apapun, maka mereka itu ketika menjadi narasumber, memberi fatwa biro'ihim dengan ya seakal-akali. Karena bedanya orang yang intelektual dengan ndak itu simple. Kalau orang yang intelektual itu ketika dia menjawab pasti ada segudang referensi. Kalau tidak menemukan atau tidak bisa menjawab, dia akan diam. Minimal nyemayani lah. Ya besok akan saya jawab. Waduh lek sing jenenge nasun juhalun yaftuna biro'yihim. Seakal-akali tanya model apa saja pasti dijawab. Tanya bagaimana saja pasti dijawab. Karena apa?
yaftuna biro yihim. Mereka berfatwa, ngasih saran, ngasih fatwa biro yihim, hanya menggunakan pendapat mereka. Akibatnya apa? Fayudilluna moko kesasar sopo nasun juhalun wa yudilluna lan nyasarake sopo juhalun. Salah dirinya tersesat, masih menyesatkan orang lain. Kenapa? Ya karena tadi itu nasun juhalun yustaftauna. Nasun juhalun kok dimintai fatwa. Akhirnya apa? Karena gengsi mereka tetap berfatwa. Yaftuna biro'yihim, seakal-akali dewe. Akibatnya fayudilluna, maka mereka tersesat, wayudilluna, dan menyesatkan orang lain. Fahadastu moko, nah ini hadis Nabi yang didengar oleh siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian disampaikan kepada Urwah. Nah, akhirnya Urwah itu bercerita, fahadastu moko nyeritake sapa ingsun biha kelawan hadis. Urwah ini menceritakan hadis tadi itu yang tentang ilmu apa itu. Aisyah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi garwan Nabi Muhammad SAW. Summa moko kari-kari inna Abdullah bin Umar hajja ba'dahu. Saat temani Abdullah bin Umar haji sapa Abdullah bin Umar ba'du sakwise iki hadis. Dulu ketika haji dia hadis berkata begitu. Ketika haji lagi disuruh tanya. Fakolat mokon dawo sapa Aisyah. Jadi Urwah ini bercerita tentang hadis itu kepada Siti Aisyah. Sedangkan Abdullah bin Umar ini sudah haji lagi gitu. Fakolat moko ngendika sapa Aisyah. Ya bena ukhti, he anak dulur waton ingsun. He tampenakan gitu. Intolik budalo sira ila Abdullah maring Abdullah. Fastasbit moko amrih netepono sapa sira limaling ingsun minhu saking Abdullah bin Umar alladzi ing barang hadastani kang nyeritake sapa sira ni ingsun minhu saking Abdullah bin Umar. Ini setahun ya. Jadi dia itu ketika seumpama begini. Ketika haji tahun 40 misal ya. Haji tahun 40. Ini bukan 40 beneran. Oh haji 100 lah. Haji tahun 100 dia Urwah ini mendengar hadis dari Abdullah bin Umar. Ya kan? Kemudian diceritakan kepada Siti Aisyah. Nah, posisi diceritakan kepada Siti Aisyah ini, Abdullah bin Umar ini haji lagi di tahun berikutnya 101 oleh setahun. Oh, sama Siti Aisyah ini disuruh pastikan lagi hadis ini dia masih ingat apa enggak gitu. Akhirnya apa? Ketika diparani faji tuh moko nekani sapa ingsun ing Abdullah bin Umar ketika haji lagi ini fasal tuh moko takon sapa ingsun ing Abdullah bin Umar fahaddasani moko nyeritani sapa Abdullah bin Umar ing ingsun bihi kelawan alladzi kanah wima koyok sepadane hadis haddasani kang nyeritani sapa Abdullah bin Umar ni ingsun. Jadi setahun itu ya, dalam rangka setahun itu hadis ini tidak berubah sama sekali. Redaksinya apanya gitu loh maksudnya. Ditanya ketika haji berikutnya itu tetap. Fata itu moko nekani sapa ingsun Aisyah taing Aisyah, fakhbar tuha moko aweh kabar sapa ingsun Aisyah, faqalat moko jawab sapa Aisyah, wallahi demi Allah, laqad hafizah, teman-teman hafal sapa Abdullah bin Umar. Berarti hafalannya kuat gitu. Jadi sekarang apa? Recep ya. Nah, contohnya begini, saya recep cerita ke kalian tentang suatu hadis. Innamal biniat lah. Tak jangan innamal biniat. Loh. Terus kalian ketika bertemu Recep lagi, kan haji lagi tadi kan, bertemu Recep di tahun berikutnya, nanya lagi ke saya, redaksinya pas, anunya pas. Nah, maka kata
Kata Siti Aisyah, berarti orang hafal beneran ini. Wa fi Fathil Bari lan ikut ing dalam bukan iku ya. Enggak ada mutadaknya ini. Wa fi Fathil Bari lan ing dalam kitab Fathul Bari an Masrukin saking Masruk an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asyarrun. La ya'ti ora bakal teka alaikum ing ngatasi sira kabeh zamanun apa zaman illa angin wa huwa utawi zaman asyarru iku luwih ala mimma saking barang kana kang ana apa maqablahu ing dalam sadurunge zaman. Jadi kata Ibnu Mas'ud ini begini, tidak ada zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Tahun 2022 pasti lebih buruk daripada tahun 2021. Gitu intinya. Tahun 2023 besok itu pasti lebih buruk daripada tahun 2022. Nah, tapi diterangkan ama iling. Ini satu ingsun la'akni. Orang ngarepake sapa ingsun amiron ing pemimpin, ya. Khairon kang bagus min amirin saking pemimpin kang liya. Jadi saya tidak berbicara itu secara politis. Artinya politis apa? Saya tidak bicara presiden yang sekarang lebih buruk daripada presiden yang kemarin, tidak begitu. Yang diceritakan itu adalah zaman. Wala aman dan juga bukan tahun. Khairon iku luwih bagus min amin saking tahun, juga bukan tahun. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bercerita tentang zaman ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya, tidak berkaitan dengan pemimpin. Karena apa? Karena bisa jadi pemimpin sekarang ini, semua ketua komisariat yang sekarang bisa jadi lebih baik daripada ketua komisariat yang sebelumnya. Bisa jadi begitu, gitu loh maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu yang dibicarakan Ibnu Mas'ud. Jadi jangan berburuk sangka, berarti ketua komisariat sekarang ini lebih buruk dari yang kemarin. Tidak begitu, gitu loh. Karena bisa jadi yang sekarang ini malah lebih baik, begitu loh intinya. Bisa jadi. Jadi jangan berburuk sangka dulu. Dan tidak juga aman atau periode yang sekarang lebih buruk dari yang periode yang sebelumnya. Bukan pula tentang periode itu, bukan. Tidak berbicara tentang pemimpin, juga tidak bicara tentang tahun atau periode. Presiden yang sekarang berarti lebih buruk dari kemarin, tidak. Tapi yang dibicarakan adalah zaman. Yang dimaksud apa? Walakin ulama hukum, tetapi ini pira-pira ulama sira kabeh. Kalau ulama ya. Wa fuqaha hukum lan pira-pira ahli fikih sira kabeh. Yadhabuna kang padha ilang. Wafat lah intinya ya. Sapa ulama wa fuqaha summa la tajiduna moko kari-kari ora nemu sapa sira kabeh minhum saking ulama ben fuqaha khalafan ing ganti. Jadi yang dibicarakan itu bukan masalah ketua komisariat atau ketua rayon. Jadi bisa jadi Ibrahim lebih baik daripada ketua rayon sebelumnya, bisa jadi begitu. Yang dibicarakan bukan itu, tapi yang dibicarakan adalah ulama. Ketika ulama ini wafat, semisal ya siapa yang wafat? Ya Maimun. Wangil golek gantine sing kaya iki, kan maksudnya begitu. Ulama. Ya yang karo kulon riye mati maka dek ganten kan tak reken wi horeng jan. Iya kan? Dine tau saged teh. Enggak, maksudnya ulama ini ya. Jadi semisal ya siapa ya Hasyim Asy'ari semisal yang karangan kitabnya banyak, Rois Akbar NU. Ketika wafat sulit mencari pengganti seperti itu. Bukan masalah ketua NU-nya, kalau ketua NU-nya banyak. Tapi kapasitas yang seperti ini ulama itu ketika wafat. Nah, jadi jelas ya yang dimaksud la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asyarrun. Wa huwa asyarrun lebih buruk. Zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya
itu berkaitan dengan ulama. Kalau ulama zaman dulu, zamannya Imam Ghazali siapa? Filsafat hatam John. Quran hatam, hafal Quran, hafal filsafat, hafal hadis, belagoh mantek. Nah, sekarang sulit nyari begitu. Bahkan justru bertentangan. Maksudnya bertentangan yang bisa filsafat, ya filsafat toh, tak iso apa-apa, ya kan begitu. Yang ngaji kitab, ya so kitab toh, sekelas tokoh-tokoh filsuf tak kenal. Si sonahuin, si sonahu sorop toh, belagoh mantek tak iso. Yang komplit itu loh, seperti ulama zaman dulu itu loh, penggantinya itu yang sulit yang dimaksud di sini. Kalau berkaitan dengan kepemimpinan, ya banyak lah ya, maksudnya seperti ketua komisaris periode ini lebih baik daripada sebelumnya, itu kan banyak ya kan. Entah sekarang ini lebih baik apa lebih buruk ini. Sumayaji'u ya, karena kapasitas ulama menurun, intinya kapasitas ulama dari zaman ke zaman ini menurun, ya kan? Sumayaji'u moko kari-kari teko sapa kaumun kaum yaftuna kang aweh fatwa sapa kaum fil umuri ing dalam pira-pira perkara biroihim kelawan pendapati kaum. Ya. Karena banyak orang bodoh, kapasitas ulama menurun, ulama sudah tidak ada, banyak kaum yang berfatwa yaftuna fil umur, memberikan fatwa terhadap suatu perkara itu biroihim, menggunakan pendapat mereka. Kita angkui ayat, kita angkui tafsir, kita angkui apa-apa, pokok kalakalan lah, murni kalakalan. Fayas miluna moko ngrusak sapa kaum al-Islam ing Islam. Wa yahdamunahum lan ngrusak sapa kaum hu ing Islam. Jadi hal seperti ini yang merusak terhadap agama gitu. Hal yang seperti ini. Kapasitas ulama menurun, ya kan? Kapasitas ulama menurun, banyak orang bodoh tapi berfatwa biroihim dengan fatwa akal-akalan mereka. Nah, maka itu yang dimaksud dengan merusak agama Islam. Oleh karena itu, dari fatwa ini kita disarankan untuk selalu menimba ilmu sebelum ulama itu dipanggil oleh Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.